Pembahasan soal berikutnya, soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Diketahui sebuah fungsi fx mx plus n, di mana fungsi kalau x-nya 2, bayangannya 3. Kalau x-nya negatif 2, bayangannya negatif 13. Dan kalau x-nya 4, bayangannya berapa? Nah, ini kemarin di pembahasan sebelumnya, di sini ada dua cara. Nah, sekarang untuk yang nomor paket 9 ini saya menggunakan yang cara pertama, cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan jarak. Nah, kalau kita menggunakan jarak, sekali lagi ditulis x-nya yang dari kecil. Ini ada 2, ada min 2, ada 4, maka dari min 2 dulu. Min 2 itu pasangannya negatif 13. Kalau 2 itu bayangannya 3. Nah, kalau 4 ini yang ditanya, kita nggak tahu atau belum tahu. Kemudian dengan menggunakan jarak dari 2 ke min 2 ini 4. Dari min 3 ke 3 ini 16. Nah, kemudian jarak ini dari yang tadi 4 menjadi 16, saya kalikan dengan 4. Maka dengan perlakuan yang sama kita lakukan. Dari 2 ke 4 jaraknya 2. Nah, kita belum tahu yang di sini jaraknya. Nah, dengan perlakuan yang di sana aturan sama, maka ini juga sama. Saya kalikan dengan 4. Maka 2 kali 4 di sini adalah 8. Nah, untuk mencari yang tidak diketahui ini saya pakai 3. Oh, 3 itu ternyata didapat dari min 13 ditambah 16. Jadi min 13 ditambah 16. Oh, kalau begitu yang di bawah sini sama. Berarti 3 ditambah 8 itu ada 11. Maka jawabannya A. 11. Nah, ini pembahasan fungsi, tapi saya menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan cara tidak menggunakan eliminasi substitusi atau sistem persamaan linear. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7. Nah, ini juga soal sering sudah kita bahas. Ada garis M, ada garis N, tegak lurus. Sekali lagi yang ditanya ini gambarnya juga tegak lurus. Berarti gimana? Langkah pertama kali yang saya cari berarti saya mencari garis N ini. Nah, garis N ini bukan kalikan silang, ini ada angka 2 yang disumbu Y kalikan X. Ada angka min 3, kalikanlah dengan Y. Maka persamaan garis N mengikuti ini. Oh, ini Y semua, maka Y dulu. Jadi min 3 Y. Terus ini 2 kali X ditambah 2X. Kemudian sama dengan berapa? Sama dengan hasil 2 kali min 3, berarti min 6. Nah, biar ini lebih gampang, negatifnya, maka ini saya kali dengan negatif 1. Ini berarti jadi 3Y min 2X sama dengan min 6. Nah, ini. Kemudian langkah berikutnya, untuk mencari garis M. Garis M ini melalui titik, nah sudah ada koordinatnya 1,2. Di sini ada 1, min 2. Berarti artinya X-nya 1, Y-nya min 2. Sekarang di sini pertanyaannya garis M dan N tegak lurus. Yang ditanya garis M. Maka kalau begitu, garis M kita tulis dulu. Oh, berarti kalau begitu garis M itu persamaannya apa? Tulis dulu ini. Yang namanya gradien itu melibatkan huruf. Berarti saya tulis hurufnya. Oh iya, variabelnya. Ini ada huruf Y, ada huruf X. Kalau tegak lurus, terbalik atau dibalik ini ditukar. Ini 3 jadi 2, yang 3 menjadi 2, yang 2 menjadi 3. Kemudian ini min, maka yang di sini plus. Berarti yang seperti ini persamaan garisnya 2Y plus 3X. Kemudian di option dicari 2Y plus 3X ini 2Y, 3Y jangan ini salah. Ini juga salah. Oh, ini salah. Ya udah jawabannya hanya D, selesai. Jadi titiknya enggak berfungsi. Mengapa? Karena yang bentuknya 2Y plus 3 hanya satu jawaban. Kalau ada dua jawaban baru dengan cara substitusi. Nah, ini soal nomor 7 berkaitan dengan garis tegak lurus yang melalui sebuah titik dan tegak lurus terhadap garis yang lain. Ini soal ini sudah sering dibahas di paket-paket sebelumnya. Soal nomor 8.
Ada kapal nelayan berlayar ke arah utara dari kota A menuju kota B sejauh 45 kilo. Kemudian berlayar 24 kilo ke arah barat menuju kota C. Jarak terdekat yang ditempuh dari kapal A ke kapal kalau nelayan berarti ini seharusnya pelabuhan ya, pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, langkah berikutnya di sini saya meletakkan ada pelabuhan awalnya dulu, ini A. Dari situ kemudian berlayar ke arah utara. Kalau kita bicara arah mata angin, ke utara itu berarti kalau di kertas itu berarti ke atas. Jadi ini ke utara berarti ini. Nah, berarti di sini. Ini adalah, nah ini ke arah utara. Nah, ini ke arah utara, berarti ini arahnya ke sana. Sampai di kota B. Sejauh 45 kilo. Nah, setelah 45 kilo berlayar, kemudian belok ke barat. Kalau barat itu ke kanan atau kiri, ternyata ke barat itu ke kiri. Maka ini kita buat arah ke kiri, berarti di sini. Oke. Nah, ini sampai di kota C. Ini arahnya ke sana sejauh 24. Kemudian pertanyaannya, dari kota jarak terdekat dari kota ke C. Maka langkah berikutnya apa? Kita buat garis dari C ke A. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya ini segitiga siku-siku. Kan gitu konsepnya. Kalau ini sebuah segitiga siku-siku, maka mencari panjang garisnya pakai teorema Pitagoras. Berarti kalau ini yang miring, berarti nanti 45 kuadrat ditambah 24 kuadrat di akar. Tapi kalau anak-anak sudah hafal triple Pitagoras, lebih mudah. Artinya 24 dan 45 ini kita sederhanakan dibagi 3. Maka ini kalau dibagi 3 itu adalah 15. Kemudian kalau ini dibagi 3, 8. Nah, kemudian 8, 15. Kalau anak-anak hafal triple tinggal berarti di sini 17. Nah, kalau begitu, kalau ini 17, padahal ini kan triplenya, maka ukuran sebenarnya bagaimana? Ya, berarti tinggal di sini 17, kita kalikan 3. Berarti ada 51. Nah, ini ada di option A. Sekali lagi, bilangan triple. Itu anak-anak harus hafal. Yang pertama adalah 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. 8, 15, 17. Nah, tadi 8, 15, satunya 17. Kemudian 8, 5, 12, 5, 12, 17, 5, 7, ada satu lagi ya, 3, 4, 5. Nah, minimal 4 triple ini dihafalkan. Kemudian dikembangkan seperti tadi. 24, 45 kalau menggunakan teorema Pitagoras, 45 kuadrat tambah 24 kuadrat ya. Tapi kalau hafal triple, 45 dan 24 disederhanakan dibagi 3, 8. 45-nya 15, sehingga 8, 15, triple satunya kalau hafal langsung 17. Kemudian 17 ini kan belum ukuran sebenarnya, maka karena tadi dibagi 3, maka kalikanlah 3, berarti 51. Soal nomor 8. Dan soal nomor 9. Ada sebuah garis PQ, ada sebuah garis ST. ST dan PQ sejajar, ada tandanya. Dipotong garis SQ, dipotong garis PT. Maka di sini terbentuk dua segitiga yang sebangun. Karena pernah kita buktikan waktu belajar kesebangunan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, 9 dan 12 ini kan sisi yang seletak. Maka saya sederhanakan 9 tak bagi 3. Ini 3. Kemudian yang 12 dibagi 3, 4. Nah, artinya apa? Karena ini sebangun, artinya
Sisi-sisi yang seletak itu mempunyai perbandingan 3 dan 4. Artinya yang kecil ini yang pendek ini 3, yang panjang ini 4. Begitu pula yang sini ini 3, ini juga 4. Jadi perbandingannya sama. Yang sejajar 3 banding 4, yang sebelah sini juga dengan ini 3 banding 4. Nah, langkah berikutnya, di situ ada sebuah garis PT. Nah, saya buat dulu garisnya. Ada garis PT. Nah, ini ada garis P sama T. Di mana di garis PT ada titik R. Misalnya di sini R. Nah, dari gambar ini PR-nya 3. RT-nya 4. Padahal panjang seluruhnya garis itu adalah 21. Nah, ini panjang ini seluruhnya 21. Pertanyaan di situ, panjang RT atau TR. Nah, panjang TR di sini, oh TR-nya di sini 4. Padahal perbandingannya 3, 4, jumlahnya berapa? 7. Nah, dikali panjang seluruhnya 21. Berarti ini disederhanakan, ini 3, oh berarti ini 12. Oh berarti panjangnya 12. Nah, itu soal nomor 9 berkaitan dengan kesebangunan waktu kita belajar kesebangunan. Jadi, kalau yang pendek perbandingannya 3 dengan 4, maka yang lainnya ukurannya perbandingannya sama 3, 4. Nah, itu soal nomor 9. Soal nomor 10. Jika diketahui akar-akar dari 2y kuadrat dikurangi 3y kurangi 5 adalah y1 yang di 2, di mana y1 itu yang nilainya lebih besar dari y2. Maka nilai 2 kali y1 dikurangi y2 berapa? Nah, berarti kita akan memfaktorkan. Ingat pelajaran waktu kita belajar persamaan kuadrat. 2y kuadrat dikurangi 3y dikurangi 5. Nilainya 0. Nah, langkah berikutnya apa? Kita faktorkan. Nah, kita faktorkan. Yang depan ini dapat dari mana? Depan kali depan, pasti ini 2y. Ini y. Yang belakang ini dapat dari mana? Berarti belakang kali belakang. Nah, ini min 5. Maka langkah berikutnya, kita mencari faktor dari min 5. Yaitu 5 dikali min 1 atau min 5 didapat dari min 5 dikali 1. Nah, langkah berikutnya kita mencoba mencari di sini mana yang merupakan sesuai dengan di situ. Nah, kita mencarinya begini, kita mencoba satu persatu. Misalkan ini kita masukkan di sini, ini min 5 di sini. Ini min 5, ini plus 1. Misalkan gitu ya. Nah, kita coba cari cross check. Caranya gini, dekat kalikan dekat. Min 5 kali 1 min 5. Kemudian 2 dikali 1 itu ada 2. Kemudian dijumlah. Oh, ternyata negatif 3. Nah, negatif 3 ini sesuai. Oh, kalau begitu faktornya adalah 2y dikurangi 5 dikali y plus 1 sama dengan 0. Oh, kalau begitu akar-akarnya berarti 2y dikurangi 5 sama dengan 0 atau y ditambah 1 sama dengan 0. Berarti y sama dengan min 1. Di sini 2y sama dengan 5 atau y sama dengan 5 per 2. Mana yang Y1, mana yang Y2? Nah, di sini Y1 itu yang nilainya lebih besar. Oh, kalau begitu ini dianggap Y1, yang ini Y2. Yang ditanya nilai dari 2Y1 dikurangi Y2. Itu berapa? Berarti 2 kali Y1, 5 per 2. Dikurangi Y2, min 1. Berarti ini kan disederhanakan, oh berarti 5 negatif jadi plus 1, berarti 6. Jadi jawabannya ada di B. Nah, itu persamaan kuadrat waktu kita belajar di kelas 9 baru saja. Itu ya, jadi cara memfaktorkannya
Kuncinya yang di konstanta ini dicari faktornya berapa, kemudian dicoba satu persatu. Misalkan ambil yang ini min 5, 1 masukkan, min 5 dan 1, ngeceknya harus sama yang di tengah. Cara ngeceknya dekat kalikan dekat, min 5, jauh kalikan jauh, plus 2, dijumlah negatif 3. Kok sama? Berarti sesuai, kalau begitu faktornya ini. Kalau nanti nggak sesuai ya ditukar. Sampai ketemu tengahnya harus negatif 3. Soal nomor 10. Nah, ini pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nanti dilanjut ke soal berikutnya.